Podcast ini akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Halo Sobat Visipers, kembali lagi di podcast Bitalk. Di sini ada aku, Nabila Fauzia, sebagai host pada episode kali ini gitu. Nah, teman-teman, aku nih gak sendirian. Di sini aku sama salah satu inspirational woman yang ada di Visip. Siapa lagi kalau bukan Ibu Selvi. Halo Ibu Selvi. Halo semuanya. Nah, Ibu Selvi ini di sini sebagai wakil dekan 1 Visip di bidang akademik nih, teman-teman. Nah, topik kali ini tuh sebenarnya topik yang sangat penting bagi kita ya, sebagai mahasiswa, khususnya itu teman-teman semester 5 gitu. Kenapa sih kok penting? Jadi di topik kali ini kita tuh akan membahas terkait hak pembelajaran di luar program studi begitu. Nah, kayak gimana sih hak belajar di luar program studi itu gitu. Apa tanpa berlama-lama lagi ya, teman-teman. Di sini udah ada salah satu yang paling ahli juga yang bisa menjelaskan itu gitu. Jadi untuk memulai nih Ibu Selvi, mohon maaf. Jadi apa sih Ibu hak pembelajaran di luar prodi itu? Oke, terima kasih Nabila. Jumpa lagi ya di sini dengan Bu Selvi. Kalau dulu kan dalam rangka rekrutmen ya, wah keren, betul. Podcastnya keren sekarang ini keren. Ya, apa sih belajar di luar prodi? Jadi dari Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 itu di dalam pasal 16 dan pasal 18 itu diberikan belajar di luar program studi. Nah, berarti itu kan ada hak untuk mahasiswa, bahwa mahasiswa itu diberikan kelonggaran untuk belajar dan mengenal di prodi-prodi lain untuk bisa melengkapi apa yang dia pelajari di dalam program studi, ditambah dengan materi-materi yang ada di perkuliahan di prodi lain. Jadi semacam untuk kelengkapan portofolio gitu ya. Betul. Ya, yang pasti 4 semester itu, semester 1 sampai dengan semester 4 itu adalah wajib prodinya dulu. Itu penciri dari prodinya masing-masing. Kemudian semester 5 dan 6 itu adalah diberikan hak untuk belajar di luar prodi. Dan ini ada di dalam Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023. Itu Nabila. Oke, berarti kayak kita itu dikasih kewenangan buat milih mata kuliah lain selain apa yang kita pilih gitu ya, Bu. Maksudnya kan kita misalnya nih, aku jurusan hubungan internasional, tapi kayak penasaran sama mata kuliah di hukum tuh kayak gimana gitu, berarti masih bisa ya, Bu, belajar di hukum gitu? Betul banget. Jadi mahasiswa itu kan tingkat ingin tahunya tuh tinggi. Iya, betul. Memang banget sih kalau dalam kelas formal itu nggak didampakkan, tapi begitu di luar kelas itu kayaknya aku pengen tahu ini, aku pengen tahu itu gitu ya. Nah, itu boleh banget. Jadi belajar di luar prodi ini tapi ada syaratnya. Nah, apa tuh Bu syaratnya? Iya, jadi gini. Sesuai dengan Permendikbudristek nomor 53 2023 ya, di pasal 16 itu. Jadi belajar di luar prodi itu salah satu bentuknya adalah belajar di program studi berbeda dalam universitas yang sama. Oke, berarti jadi Nabila belajarnya itu boleh ambil komunikasi pertanian di Fakultas Pertanian. Mata kuliah itu ada di prodi, kalau nggak salah prodinya sosial, apa itu ya, ada di komunikasi pertanian itu ada di salah satu prodi yang ada di Fakultas Pertanian. Kemudian saya pengen tahu nih K3 itu apa? Keselamatan dan kesehatan kerja, gitu ya.
oh itu kuliah di mana? Di Fakultas Teknik. Ternyata itu boleh, asalkan yang tidak masuk ke ranah rumpun kesehatan. Itu yang nggak boleh. Jadi nggak boleh di Fakultas Kedokteran ya. Soalnya kayak udah jauh banget gitu ya Bu, sama ya nanti kalau nanti belajar obat nanti keliru kan nggak tahu dasarnya belajar menyuntik nanti gimana. Ya itu nggak boleh. Jadi boleh itu di fakultas yang tidak pada rumpun kesehatan. Jadi kedokteran, kebidanan, keperawatan, nah itu tidak dipilih gitu ya. Oke, itu ada kok di Permendikbudristek nomor 53 2023. Kemudian yang kedua adalah boleh memilih program studi yang sama, tapi beda universitas. Oh. Jadi HI, Nabila dari HI. Iya. Saya mau ambil HI-nya UB, Bu, boleh? Oh, ih keren. Iya. Bisa gitu ya, Bu? Boleh, dan itu pernah terjadi tahun 2021 atau 2020 ya, pernah. Jadi saya punya mahasiswa di AN, dia belajar di AN-nya UPN Jakarta. Wih. Tapi itu berarti dilaksanainnya daring atau Waktu bagaimana? itu karena pandemi jadi daring. Tapi kemudian sekarang sudah dalam bentuk luring. Dulu tahun 2020, 2021 karena daring itu dibiayai oleh pemerintah ya. Sekarang biaya sendiri. Oh. Iya, jadi itu akhirnya di sini kita efisiensi saja kali ya gitu. Kemudian yang ketiga, belajar di luar prodi itu adalah pembelajaran di lembaga di luar perguruan tinggi. Kayak ada lembaga-lembaga swasta pemerintah yang kita itu bisa melakukan magang seperti MSCB, magang bersertifikat, atau juga ada kampus mengajar gitu kan. Itu boleh ya, dan itu dilakukan di luar perguruan tinggi. Jadi nanti dikonversi kalau itu. Nah, sekarang itu dilakukan di semester apa? Di semester 5 dan 6. Kenapa, Bu? Semester 7 boleh? Boleh sih sebenarnya semester 7, tapi emangnya nggak mau lulus. Iya. Jadi dibatasi aja, dibatasi semester 5 dan semester 6. Kalau itu memilihnya program studi di luar program studi kita, dalam satu universitas hanya boleh ditempuh 1 kali semester. Oh, berarti nggak bisa semester berikutnya nanti ambil lagi gitu? Nggak boleh, hanya 1 kali. Ambil di semester 5 boleh, ambil di semester 6 boleh. Jangan enggak sama sekali, karena kan kita nanti portofolio kita itu bisa jadi terbaca. Oh ternyata dia juga belajar K3 loh di Fakultas Teknik. Oh ternyata dia belajar komunikasi loh. Ternyata dia belajar tentang manajemen perpajakan di FEB gitu ya. Boleh itu. Ya, dan itu diambilnya adalah maksimum. Bukan maksimum, memang diambilnya 20 SKS nih ada. Di pasal 18 dinyatakan pengambilan untuk SKS-nya adalah 20 di program studi berbeda dalam perguruan tinggi yang sama. Berarti dalam universitas yang sama. Itu 20 SKS-nya diambilnya dari banyak prodi. Dan ini pengalaman yang semester kemarin, kebetulan saya itu ada pembimbingnya. Jadi anak itu belajarnya di 6 fakultas. Wow. Di ekonomi, di fasilkom, di teknik, di pertanian, di teknologi pertanian. Iya, TP ya, teknologi pertanian, dan FISIP sendiri tapi beda prodi. Jadi dia tuh kalau kuliah gitu keren. Saya bilang, kamu keren kuliahnya. Iya Bu, dari kuliah di Fasilkom, pindahlah kami kuliah ke pertanian. Dari pertanian kami ke FISIP gitu. Dan temennya banyak. Ya, dan ini akhirnya awalnya sih dia takut ya, takut katanya nggak bisa adaptasi lah, yang katanya nanti nggak bisa ngikutin lah, enggak. Setelah dilakukan enjoy aja, bisa. Bahkan
seneng kan kalau temennya baru. Iya. Jadi ketika dia dikenalkan, loh kok nggak pernah ketemu? Ya saya dari FISIP Administrasi Negara. Oh ini ada teman baru kalian gitu. Jadi itu jadi sebuah hal yang menyenangkan ya. Betul. Barangkali itu bisa networkingnya semakin networkingnya luas, makin gitu ya, luas gitu. Itu sih yang saya sampaikan, bahwa dilanjutkan dari apa yang disampaikan dalam Permendikbudristek ini. Ada himbauan dari Ibu Dekan. Apa itu, Bu? Nah, himbauannya adalah dalam rangka memenuhi instrumen penilaian akreditasi LAMSPAK serta mendukung target kinerja pimpinan Universitas Jember, yaitu meningkatnya pembelajaran di luar prodi yang adaptif dan transformatif, dimohon untuk mendorong mahasiswa pada program studi Bapak Ibu untuk mengikuti pembelajaran di luar prodi. Dengan skema pembelajaran di luar prodi dalam perguruan tinggi yang sama, pembelajaran di luar prodi di luar perguruan tinggi, dan belajar di lembaga di luar perguruan tinggi. Jadi sangat mendukung sekali Bu Dekan kita untuk bisa memberikan hak kepada mahasiswa yang meluaskan cakrawala ya. Bener. Jadi jalan-jalan. Betul. Nah, kira-kira gimana sih Bu caranya biar kita tuh bisa ikut program di luar prodi tadi? Maksudnya biar kita tuh bisa ambil semua kesempatan itu tuh, kita tuh harus kemana gitu? Jadi di Sister itu dibuka. Kita akan belajar di luar prodi. Kan di situ ada MBKM. Jadi nanti kita klik, kemudian nanti kita akan pilih mata kuliah. Jangan sendirian. Cari teman gitu juga ya, Bu? Harus ada dosen yang mendampingi. Jadi DPA-nya itu nanti akan memberikan advice. Nah, memberikan arahan. Jadi dulu saya juga bersama dengan mahasiswa, Ibu, saya kuliahnya jam sekian, tapi crash jangan diambil. Ibu, saya kuliahnya kamu kepingin apa? Saya kepingin belajar komunikasi, Bu, tapi ini adanya di Fakultas Pertanian, boleh ambil. Karena di situ akan dibelajari bagaimana kita itu memberikan penyuluhan, gitu kan, kita nggak tahu nanti kita itu seperti apa ke depannya, kan gitu ya. Ada lagi, Bu, saya pengen belajar perpajakan, Bu, karena saya pengen Bu bekerjanya di perpajakan, boleh nggak apa-apa. Nah, gitu. Jadi mengambillah dia di FEB, gitu. Kemudian ada yang mengambil K3 di Fakultas Teknik, coba. Saya bilang, kamu nggak apa-apa kuliah di sana, nggak apa-apa Bu, aman-aman aja. Dan lumayan ya. Ternyata bisa ngikutin, dan buktinya IP-nya bagus. Untuk sekarang ini dia IP-nya kemarin itu ketika mengambil IP-nya 3,83, berarti semester ini diambil 24. Tapi karena semester 7 ya udah ambilnya skripsi. Iya. Bu, ada pertanyaan, Bu, nanti takut gak selesai, nanti takut gak lulus, nanti takut lulusnya lama. Enggak. Soalnya sama ya, Bu. Jadi mata kuliah yang kita tempuh itu nanti namanya mata kuliah berada di transkrip kita. Jadi, mata kuliah yang 4 semester itu adalah wajib. Itu sebagai penciri dari prodinya, di mana kita belajar. Nanti semester 5 atau semester 6 itu ada tambahan nih. Jadi kayak tambahan mata kuliah yang aku mau nempuh public relation. Gitu kan, nggak ada nih di prodiku. Ya udah aku ambillah dia. Misalnya kalau HI ada ya public relation ya, tapi di KS nggak ada, mungkin di AN nggak ada. Jadi anak AN boleh dong ambil di HI. Kan satu universitas. Nanti yang keluar di transkrip adalah public relation. Keren sih Bu, gitu tuh. Jadi apa ya? Biar tahu, aku mau belajar tentang gastrodiplomasi. Katanya sih gastrodiplomasi itu kita berdiplomasi melalui kuliner. Aku pengen tahu, boleh, nggak apa-apa. Jadi itu menambah wawasan kita, gitu ya. Bagus kan, keren loh sebenarnya. Bener-bener bagus, ini membuka cakrawala kita, mahasiswa yang pengen tahunya tuh banyak gitu. Berarti kan ini kan teman-teman juga lagi KRS-an ya, Bu. Nah, iya, bener. Mungkin dari Ibu Selvi sendiri gitu, kayak
ngasih pesan lagi ke teman-teman nih, iya, kayak iya. karena KRS-nya kan kita masih sampai tanggal 15 ya Bu. Iya. Jadi sebelum teman-teman ngefikskan atau menyelesaikan KRS gitu, jadi bisa dipertimbangkan lagi gitu ya Bu ya, terkait opportunity yang baru ini gitu. Betul. Ya, jadi saya bisa memberikan pesan di sini kepada mahasiswa yang semester 5. Ayo kita explore yuk potensi kita. Jadi jangan berada pada zona nyaman terus. Betul. Tetapi kita harus belajar beradaptasi dengan bagaimana belajar di luar. Untuk itu, ayo berani untuk bisa berubah gitu ya. Jadi jangan kita di zona nyaman terus. Yuk belajar ini. Boleh ambil di semester 5 ini. Kalau untuk sesama universitas, boleh ambil di semester 6. Enaknya mana? Bu, aku mau semester 5 aja. Karena semester 6 aku mau balik kampus, aku mau belajar karena mau siap-siap untuk skripsian. Ya, betul. Boleh. Bu, enggak wis Bu, aku nggak ngambil semester 5. Aku ngambilnya semester 6 aja. Di sini aku mau selesaiin dulu. Boleh. Tahu juga semester 5 dan 6 mata kuliahnya pilihan semua? Iya, benar. Iya, benar nggak? Iya. Karena memang diwajibkan semester 5 dan 6 itu adalah mata kuliah pilihan. Begitu. Oke. Ini ternyata sebenarnya ada salah satu pertanyaan dari live Instagram kita nih Bu. Nah, pertanyaan ini apa aja sih yang perlu disiapkan dan dilakukan pertama kali untuk mengambil pembelajaran ini di luar prodi ini? Ya, jadi yuk diskusi dengan DPA. Kemudian kita buka device kita, buka si akad. Nanti kalian itu akan ada namanya belajar di luar prodi. Oke, itu diklik. Nanti muncul semua mata kuliah se-universitas sebanyak-banyaknya. Nanti kalian tinggal pilih. Yang mana nih yang mau dipilih. Dan itu jangan sendirian, nggak bisa. Harus ada dosen, harus ada yang mendampingi. Jadi nanti akan konsultasi, Bu, kalau saya ambil ini bagaimana? Jangan-jangan itu masih nggak ada kaitannya, terlalu jauh itu kaitannya kalau sama kamu gitu. Nah, itu diarahkan nanti. Jadi jangan sendirian, kalau sendirian pasti bingung. Jadi pertama kali nanti bersama-sama temui dosennya, bersama-sama buka device-nya, dan nanti kita akan pilih bersama-sama. Nanti akan terjadi 20 SKS. Gitu ya. Oke. Terus ada pertanyaan lagi nih Bu. Kira-kira apa aja sih yang perlu disiapkan? Maksudnya kan nanti kan pasti kita ketemu orang baru, terus habis itu gimana cara kita biar bisa adaptasi lebih gampang gitu Bu? Karena kan lingkungannya, sistem mereka belajar juga kan pasti beda sama di FISIP gitu ya Bu. Gimana nih Bu? Inilah saatnya mahasiswa untuk tampil berani dan tampil di luar zona nyaman. Disitulah kamu akan diuji bagaimana eksistensi diri kita. Ternyata begitu kita sendirian, muncullah eksistensi itu yang awalnya nggak berani bertanya, berani bertanya. Kok semuanya nggak bertanya? Kok aku bertanya? Jadi oke kan? Itu loh yang keren. Bu, awalnya saya tuh nggak beranian loh Bu untuk presentasi. Terus karena saya sendirian, gak ada yang tahu Bu, padahal saya pendiam orangnya. Jadi kalau di FISIP, dia tuh gak beranian. Begitu di luar FISIP, dia tuh jadi berani. Dan dia tuh tampil enak tuh ditanya. Kok bisa enak sih Kak ngomongnya? Karena gak ada yang kenal. Kan gak ada yang kenal. Kok bisa enak sih cara presentasinya? Terus dia bilang, iya sebenarnya sih sama aja, tapi ya karena aku di sini itu sendirian, jadi ya akhirnya ada keberanian itu. Jadi caranya adalah kita adaptasi, siapkan diri kita, hati kita, jangan cuma fisiknya aja, tapi hati kita, kemudian mindset kita, sehingga kita akan menyatu. Di mana bumi itu dipijak, disitulah langit kita junjung. Kalau saya ada di Fakultas Pertanian, saya akan hormat, saya akan menghargai dosen dan teman-teman di Fakultas Pertanian. Akhirnya apa? Gak beranilah dia bilang bad word.
Emang mau gampang Bener. ngomong bad word yang biasanya kalian bilang? Ayo, kalau di lingkungan baru itu akan tertata dengan sendirinya. Itu soft skill, ya itu soft skill. Jadi nggak berani lah dia ngomong dosennya nggak ada, ngumpat. Nggak berani. Kenapa? Beda. Beda lingkungan. Nah itu dia soft skill. Ayo kita hilangkan, kita pelan-pelan, jangan dibiasakan karena nanti bad word itu nanti kalau kebiasaan pada saat wawancara bekerja itu bisa muncul. Betul. Kalau sudah bisa muncul, apa yang terjadi? Udah cut aja sama pewawancaranya. Aku nggak suka dia karena dia bad word terus ngomongnya begitu. Ya, jadi akhirnya ada keberanian. Jadi tenang aja. Awalnya juga mentalnya mahasiswa yang ikut itu kadang-kadang down. Tapi begitu masuk, saya bilang, kamu kalau nanti udah nyampe sana, jangan lupa menyapa duluan ya, untuk mengatasi rasa gugup kamu. Nanti kamu bilang, halo, kenalkan, saya Selfie, gitu. Oh, dari mana? Saya dari FISIP, gitu. Nanti akan muncul dengan sendirinya keberanian-keberanian itu. Gitu ya. Yang penting intinya kayak kita coba dulu gitu. Bener ya Bu ya. Terus yang penting berani dulu aja wes gitu. Iya, berani. Jadi akhirnya nanti ini akan mengasah kita untuk berani di depan orang yang nggak kenal. Sehingga ketika nanti kita bekerja, itu kan nggak kenal semua kita. Ketika kita dihadapkan pada pewawancara yang nggak kita kenal, kita udah bisa berani menyampaikan, berani berekspresi, berani mengeluarkan pendapat. Kenapa? Karena udah dilatih di semester 5 dan 6. Betul sekali. Oke, kita nunggu lagi nih. Kayaknya ada pertanyaan satu lagi dari teman-teman. Soalnya kayaknya teman-teman ini juga excited gitu loh Bu, dengan opportunity yang baru gitu. Jadi ya boleh. Ya yuk teman-teman yang di live IG ya. Bener di live IG teman-teman sangat boleh tanya-tanya antusias lagi. banget. Ya gitu. Oke. Bagaimana cara fakultas mendukung program ini bagi mahasiswanya, terutama kalau misalkan mahasiswanya mengambil di luar fakultas atau di luar universitas? Jadi ngambilnya itu adalah di luar prodi. Ya, di luar prodi, tapi dalam universitas. Sangat mendukung sekali. Karena apa? Karena itu akan menjadi penilaian dari fakultasnya masing-masing. Jadi, FISIP itu ada penilaiannya. Berapa jumlah mahasiswa yang belajar di luar prodi? Semester kemarin, 3. Emang kalian nggak mau nambah nih FISIP? Padahal di di Fakultas Ekonomi itu ada berapa puluh orang, ada Fakultas Hukum ada berapa ratus orang. FISIP masih 3 guys, gitu yuk. Ayo kita tambah supaya hak belajar ini betul-betul bisa dimanfaatkan dengan baik dan kita mari mengeksplor diri kita untuk bisa keluar dari zona nyaman dan akhirnya kita bisa beradaptasi dengan banyak orang. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi di live streaming kita nih Bu. Nah, nggak kerasa juga. Nggak kerasa juga nih kita sepertinya sudah sedikit lama berbincang terkait pembelajaran di luar prodi tadi ya Bu. Nah, kira-kira mungkin dari Bu Selfie lagi gini, kayak apa sih Bu pesan yang bisa disampaikan ke teman-teman nih, khususnya nggak cuma di semester 5 aja, tapi kayak dari semester 1 maba ini, terus habis itu juga dari semester 3 dan semester tua gitu, terkait kan ini kan kita juga tahun ajaran baru gitu. Jadi gimana sih caranya kita tuh biar bisa tetap produktif dan semangat juga dan bisa berani mengambil semua opportunity itu gitu. Pesan saya adalah jangan kita menutup diri. Mari kita terbuka. Mindset kita ya terutama terbukanya itu adalah dalam hal mindset. Pemikiran-pemikiran kita. Betul. Kita harus bisa menerima
apabila ada pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa oh diri saya kurang nih, berarti harus dieksplor dan harus dievaluasi untuk diri kita, refleksi diri, dan apa sih yang akan saya kembangkan. Jadi intinya, yuk mahasiswa, kita mengembangkan diri kita. Saatnya kita adalah mengembangkan potensi diri di masa mahasiswa ini. Karena masa mahasiswa adalah masa yang menyenangkan. Masa mahasiswa adalah masa yang penuh lika-liku dan pasti banyak bahagia. Karena saya punya hashtag kuliah itu bahagia. Jadi jangan dibuat stres dan dibuat sumpah gitu, jangan ya guys. Jangan, karena aduh luar biasa. Pokoknya masa mahasiswa itu masa yang menyenangkan. Dan mahasiswa itu dalam hal ini banyak inspirasi, banyak gagasan, dan banyak hal-hal positif yang bisa dieksplor dan bisa mengembangkan diri. Maka itu supaya kita bisa menjadi orang yang mampu untuk bisa beradaptasi, maka kembangkan potensi diri kita, bangun jiwa kita ya. Oke, apa itu namanya? Personality development kita. Jadi mengembangkan personality kita. Jadi jangan hanya kita itu datang, duduk, dengar, diam. Tapi datang, duduk, dengar, aktif, berkarya. Betul. Iya. Jadi tidak hanya semester 5 ya, semester 1, semester 3, semester 5, semester 7 gitu ya. Dan yang mau lulus. Betul sekali. Oke, terima kasih banyak Ibu Selvi sudah mau datang di podcast kami dan juga memberikan pesan dan informasi yang baru ini ke teman-teman tentunya gitu. Terima kasih juga karena sudah mau hadir di podcast kami. Ya, terima kasih juga saya diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan, berbincang dengan teman-teman di live streaming juga, menyampaikan tentang bagaimana belajar di luar prodi ini. Gitu ya. Terima kasih, sukses semuanya, sukses Nabila, sukses podcast Bitok Visip. Iya, betul. Amin. Iya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, teman-teman, podcast kali ini akan kita tutup dalam hitungan 3, 2, 1.